Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Randy Rizwandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya sedang melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 1 Sukani, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Yang terhormat dosen penguji, berikut saya sampaikan kartu uji kinerja dan kartu uji pengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan, Bro. Tegak, Bro. Ya, silakan untuk Putri bisa masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada 6 Desember hari Senin tahun 2021. Kita bisa kembali bertatap muka dalam pembelajaran Bapak, yaitu dalam materi belajar bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengawali pertemuan, Bapak absen. Anissa Fitri, Deki, Faisal, Putri, Rehan, Ridwan, Rizda, Romroni, Siti, Tresna, Septian, Kamal, Tio. Alhamdulillah kelas 8F semuanya hadir. Dan insya Allah kita akan belajar pada hari ini tentang teks berita. Sebelum ke materi, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa dalam hati. Selanjutnya silakan kalian berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri.
rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme tersebut dapat kita aplikasikan ataupun kita dapat contohkan misalnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya, untuk memupuk rasa kebangsaan kita dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara. Ya, selanjutnya coba ingat materi yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Berita ya, benar, berita. Di sini Bapak akan mengulas kembali mengenai berita. Apa yang disebut dengan berita? Ada yang tahu? Silakan. Ya Siti, apa yang disebut dengan berita? Berita merupakan informasi. Berita merupakan informasi berupa fakta disertai opini suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi di suatu waktu dan terkini atau aktual. Ya, terima kasih jawabannya. Beri tepuk tangan teman kalian. Ya, jadi berita itu merupakan informasi yang teraktual. Biasanya berita yang memiliki nilai yang update ya, ataupun nilai yang terbaru. Biasanya nilai tersebut memiliki informasi-informasi yang disertai dengan opini. Tadi Siti Rupa menyebutkan disertai juga dengan opini. Jadi sifat dari berita itu adalah objektif. Objektif itu benar-benar terjadi, ya bukan rekayasa. Itu merupakan definisi dari berita. Berarti kalian masih mengingatnya. Yang selanjutnya Bapak ingatkan kembali, di samping makna berita juga ada struktur teks berita. Ada yang tahu apa itu struktur teks berita? Ya Rehan, apa struktur teks berita? Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana. Ya, tepat jawabannya. Beri tepuk tangan teman kalian Rehan. Ya, di sini tadi Bapak menanyakan struktur teks berita itu. Rehan menjawabnya yang pertama ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kelima unsur ataupun keenam unsur tersebut harus terdapat dalam berita. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya adiksi Mbak kalau disingkat ya. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan sebutan 5W plus 1H. What, where, why, who, dan how. Ya, itu unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Jadi pada dasarnya kalian pun masih ingat materi pembelajaran yang minggu lalu. Jadi di sini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Bahwasannya berita tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mencari berita tersebut dari berbagai sumber, dari berbagai referensi. Tentunya kita temukan dalam berbagai aspek kehidupan. Apalagi kita hidup di zaman globalisasi seperti sekarang, kita dapat menemukan berita dari internet, dari media cetak ataupun dari televisi ya, sebagai media elektronik. Di situ kita dapat mencari berbagai informasi. Nah, di situ kita informasi tersebut dapat menambah wawasan, dapat menambah informasi, dapat menambah ilmu juga ya, dapat mengedukasi kita untuk menjadi lebih berkembang lagi ke depannya, dapat menambah keilmuan kita sebagai pelajar. Nah, di situ kita pentingnya mengenai membaca ataupun menyimak suatu berita. Jadi kita jangan terfokus pada permainannya saja, jadi kita jangan terfokus pada game-nya saja. Coba kita kembangkan, coba kita gali potensi kita melalui membaca berita, karena berita tersebut sangat penting sekali gunanya dalam kehidupan sekarang. Nah, itu sebagai pengantar. Yang selanjutnya, sebelum ke materi, di sini Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian. Adakah materi yang ingin kalian tanyakan tentang berita yang masih kurang kalian pahami? Silakan. Ya, silakan Ridwan. Bagaimana langkah-langkah cara mempermudah saat meringkas berita? Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana caranya untuk meringkas berita? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Rizda. Mendengarkan atau membaca berita, mencatat pokok-pokoknya, dan menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Rizda. Jadi pertanyaannya bagus, jawabannya pun bagus juga ya. Bagaimana cara meringkas berita? Yang pertama tadi Rizda menjawab adalah membaca berita dengan lengkap ya, membaca berita dengan lengkap. Jadi jangan terpotong-potong dari awal sampai akhir, kita harus membacanya dengan lengkap. Jadi informasi yang kita terima dapat utuh ya isinya. Yang selanjutnya setelah membaca secara utuh, yang kedua meringkas isi pokok-pokoknya.
Jadi pokok-pokok tersebut kita tuliskan dalam berbagai tulisan-tulisan kecil ya. Nanti setelah tulisan pokok tersebut kita uraikan satu persatu. Nah, disitulah kita dapat meringkas dari awal sampai akhir. Jadi tidak terlalu panjang lebar, sehingga kita dapat menemukan saja inti dari berita tersebut. Ya, bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin kalian tanyakan masih tentang berita. Silakan. Ada lagi? Ya, silakan Om Doni. Bagaimana cara membaca berita yang baik dan benar? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimanakah cara membaca berita yang baik dan benar? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, Siti. 1. Intonasi. 2. Perhatikan artikulasi. 3. Volume suara. 4. Irama dalam membaca berita. 5. Sikap tubuh yang tegap. 6. Tatapan mata. 7. Sesuai konteks. 8. Tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Ya, bagus sekali. Jawabannya menentukan untuk Siti. Jadi cara membaca berita itu kita harus yang pertama intonasi harus jelas, artikulasi, volume suara harus enak didengar ya. Seorang pembaca berita itu kan, coba saja kalian lihat di televisi, simak bagaimana cara dia membacakan berita, naskah berita itu dengan baik. Jadi seorang pembaca berita harus suaranya jelas, lantang, artikulasinya jelas juga ya. Selanjutnya tegap ya ketika membaca berita, posisi tubuh ya, gesturnya harus tegap ya. Jadi pembaca berita atau yang mendengarkannya pun akan enak ya, kita pun yang mendengarnya pun akan enak. Artikulasi, intonasi kalimat yang dibacakan oleh pembaca berita akan mudah didengar dan informasi yang kita terima pun akan mudah untuk kita cerna. Ya, bagus sekali jawabannya dari Siti Rupa ya. Guguran awan panas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur Sabtu sore membuat kepanikan warga setempat dan akhirnya ratusan warga mengungsi tempat yang lebih aman. Warga yang tinggal di bantaran sungai dari Gunung Semeru diminta waspada adanya potensi banjir lahar dan keselamatan. Sabtu sore warga Lumajang, Jawa Timur dikejutkan dengan guguran awan panas Gunung Semeru. Gunung Semeru berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tiba-tiba mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Kepanikan warga pun terekam pada sebuah video amatir. Ibu tadi mau kemana sebenarnya? Mau pulang. Hah? Betul ini. Mau pulang dari? Dari Bobo. Terus nyampe belum cepat ya? Ya, belum. Tiba-tiba kondisi suasananya sudah Iya. Kan pulang, tapi jangan langsung kena yang panas asin. Ibu sama siapa tadi? sama bapak. Bapak ya? Dari Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA Gunung Semeru di Dusun Pojoskumo, Desa Sumbermulu, Kecamatan Jatipulau, getaran banjir lahar atau guguran awan panas tercatat mulai pukul 14.47 dengan magnitudo maksimal 20 mm. Warga korban guguran awan panas mengungsi ke sejumlah lokasi yang lebih aman, salah satunya masjid dan musola. Mas, kondisi pengungsian saat ini gimana Mas? Ini kota dari mana Mas? Dari sekitar kaca sini aja. Di sebelah sini aja. Kondisi yang dibutuhkan masyarakat saat ini apa? Pengungsian dari air bersih sama dapur umum. Dalam jalan relasi yang menghubungkan Lumajang dengan Kabupaten Malang putus total akibat terjangan aliran lahar awan panas Gunung Semeru. Ini kan prosesnya kan saya kira awan panas guguran ya. Ya proses awan panas guguran itu pertama Semeru itu membentuk lava. Semakin lama volumenya semakin besar. Ya. Kubah lava ini gugur sudah pasti. Yang tidak pasti itu kapan terjadinya dan berapa besar ikutan awan panas gugurannya. Itu yang tidak bisa dipahami. Aktivitas vulkanik Semeru harus menjadi perhatian serius warga yang tinggal di lereng gunung. Potensi bencana termasuk banjir lahar bisa mengancam warga terlebih yang melakukan kegiatan di bantaran.
Ya, pemirsa, kalian sudah menyimak dan mendengarkan tayangan mengenai berita yang saat ini lagi update ya, yang teraktual, yaitu berita tentang erupsi Gunung Semeru ya. Nah, di sini Bapak akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi-informasi yang harus ada dalam teks berita ya. Di sini Bapak coba bertanya kepada kalian. Yang pertama itu tadi Rehan menyebutnya unsur apa ya, ataupun what. Berita apa yang kalian baru saja simak ataupun yang kalian dengar? Ada yang mau menjawab? Ya, Tresna, silakan. Berita tentang erupsi Gunung Semeru dan guguran awan panas membuat kepanikan bagi warga setempat dan dampaknya mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, bagus. Jawabannya dari tangan Tresna. Berita unsur yang pertama adalah unsur apa? Tadi setelah kalian menyimak tayangan berita yang Bapak sampaikan yang baru saja kalian lihat, unsur apanya itu adalah terjadinya erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Tadi disebutkan oleh. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapakah yang terlibat dalam berita tersebut? Siapa yang menjadi korban dalam tragedi erupsi Gunung Merapi tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Deki. Siapa? Warga Kabupaten Lumajang dan Malang. Ya, bagus jawabannya. Dari pertama untuk Deki. Warga Kabupaten dari Lumajang ya kan? Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Karena Gunung Semeru ini merupakan gunung aktif yang berada di Jawa Timur ya, di gunung tertinggi di Jawa. Sehingga di sini mengakibatkan warga Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini terkena imbas dari erupsi Gunung Semeru tersebut ya. Bahkan korbannya ini sangat memprihatinkan kalau kita lihat di berita ya, sampai terkena abu vulkanik. Abu vulkanik itu kan sangat panas ya. Jadi bisa kita bayangkan ketika cuaca hari pun di sana cuacanya sudah mendung ya, cuaca pada siang hari pun karena tertutup oleh abu vulkanik, jadi sangat mengerikan sekali ya. Jadi kita harus memiliki rasa simpati terhadap saudara kita yang berada di sana dengan cara mendoakannya. Yang selanjutnya setelah unsur apa, siapa, di mana dan kapan? Ada yang mau menjawab siapa? Ya, Faisal silakan. Sabtu sore tanggal 5 Desember 2021 di Kabupaten Lumajang dan Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya, bagus Faisal. Kita bukan untuk Faisal. Tadi Faisal menyebutkan unsur di mana dan kapan ya. Di mana dan kapan yaitu jadi sudah tadi dijelaskan yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah di mana dan kapan ada unsur mengapa. Ada yang mau menjawab? Ya, Rehan. Tiba-tiba Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Dari pos pengamatan gunung api, guguran awan panas terjadi pada pukul 14.47. Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Rehan. Jadi sangat tepat sekali jawabannya. Disebutkan mengapa. Jadi jelas di sini musibah ataupun bencana alam tidak kita duga awalnya sebelumnya. Bahkan tadi disebutkan oleh peneliti pihak dari vulkanologi bahwasannya terjadi gumpalan awan hitam ya ataupun dari vulkanik tersebut tiba-tiba langsung muncul dan bahkan warga pun berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan harta benda, bahkan untuk menyelamatkan nyawanya pun mereka sangat butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bahkan ada seorang ibu yang menggendong anaknya, dia rela untuk melindungi anaknya agar tidak terkena imbas dari erupsi Gunung Semeru tersebut. Ya, jadi sangat memprihatinkan dan sangat mengerikan sekali kalau kita lihat tragedinya di televisi, di berita ya, di berita-berita nasional sekarang menjadi viral dan menjadi berita teraktual yang saat ini terus menerus dikabarkan, diberitakan. Ya, bagus jawabannya. Yang selanjutnya setelah unsur mengapa, yang terakhir unsur bagaimana. Silakan ada yang mau menjawab unsur bagaimana. Ya, Putri. Sabtu sore warga Lumajang terjebak dengan guguran awan panas Gunung Semeru dan warga yang tinggal di bantaran sungai lereng Gunung Semeru harus berhati-hati akan banjir lahar yang mengancam keselamatan. Ya, bagus jawabannya untuk Putri. Tepuk tangan untuk Putri.
Jadi sangat tiba-tiba ya peristiwa alam tersebut. Tadi disebutkan oleh Putri bahwasannya warga pun harus menjauhi radius beberapa kilometer agar tidak terjadi imbas dari letusan Gunung Semeru tersebut. Jadi tidak boleh ada di lereng-lereng Gunung Semeru tersebut dan tidak boleh ada berada di bantaran sungai ya, karena takutnya ada lahar panas ya, dan nantinya mereka akan menjadi korban selanjutnya. Nah, di situ kita harus berwaspada juga ya. Selanjutnya unsur bagaimana sudah. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan berdiskusi mengenai contoh teks berita, peserta didik mampu menganalisis teks berita dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu diskusi mengenai contoh teks berita. Nanti Bapak akan memberikan satu buah teks berita. Nanti kalian secara berkelompok berdiskusi untuk menganalisis unsur-unsur berita. Jadi unsur-unsur berita tersebut yang pertama ada tadi adiksi Mbak, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian analisis struktur berita tersebut sehingga menjadi berita yang utuh. Nah, dari berita yang utuh tersebut nanti kalian coba ringkas dan buat menjadi satu simpulan yang lengkap. Yang kedua, tujuan pelajaran hari ini adalah setelah berdiskusi mengenai contoh teks berita, peserta didik mampu menganalisis teks berita dengan tepat ya. Kalau tadi dengan benar, yang kedua adalah dengan tepat. Jadi unsur waktunya harus tepat, kapannya harus tepat, dimananya harus tepat, mengapa dan bagaimananya pun harus tepat ya. Nah, yang terakhir tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu meringkas teks berita dengan tepat ya. Jadi setelah selesai kalian menganalisis dari awal sampai akhir, coba kalian simpulkan dan ringkas menjadi satu teks berita yang utuh dan tak terpisahkan. Yang kedua, di sini pengertian teks berita. Berita merupakan informasi yang berupa fakta disertai opini seputar peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada suatu waktu dan terkini atau sifatnya adalah aktual. Jadi, kelompok 1, silakan berdiskusi berbalik arah saja. Kelompok 2 dan terakhir kelompok 3. Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan, dan kelompok yang lain diusahakan mendengarkan, menyimak, tidak boleh ada yang berbicara. Ya, silakan kelompok 1 ke depan, perwakilan 2 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Devi. Setelah membaca teks berita di atas, tuliskan unsur-unsur beritanya. Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota melanggar perayaan pergantian tahun 2021. Pada hari Kamis 10 Desember 2020, Pak Bambang Ismadi, Provinsi DKI Jakarta,
Y. Karena PSBB. How. Pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Tuliskan ringkasan teks berita tersebut. Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Bagaimana pendapat kalian kelompok 2 tentang penampilan dari kelompok 1? Ya kan? Presentasi kelompok 1 sangat jelas dan informasinya cukup jelas. Ya bagus. Tepuk tangan untuk Rehan kelompok 2. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sirupa. Setelah membaca teks berita di atas, tuliskan unsur-unsur beritanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata di ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Kamis 10 Desember 2020. Ya, memberi kesempatan untuk memberikan komentar terhadap penampilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ya, Rizda. Presentasi kelompok 2 sangat jelas dan jawabannya dapat sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih Rizda. Beri tepuk tangan untuk Rizda kelompok 3. Dan kita memberikan pernyataannya ya, yang jujur terhadap presentasi dari kelompok 2. Yang terakhir silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rizda. Setelah membaca teks berita di atas, tuliskan unsur beritanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha pariwisata ibu kota menggelar perayaan pergantian tahun 2021. Bapak akan membagikan instrumen evaluasi. Nanti kalian kerjakan secara sungguh-sungguh. Bapak beri waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan instrumen evaluasi ini. Silakan kerjakan secara individu. Silakan siapa? Ya, Devi. Presentasinya jelas dan informasi yang dipaparkan dapat dimengerti dengan baik. Ya, bagus. Bertepuk tangan untuk Devi. Jadi semuanya sudah melakukan presentasi ke depan. Pada dasarnya kalian sudah bisa menganalisis teks berita dan pada dasarnya kalian pun sudah berani untuk mengungkapkan pikiran pendapat kalian. Jadi Bapak beri apresiasi untuk kalian untuk motivasi belajarnya.
untuk kemauan untuk mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Jadi pada saatnya kalian sudah bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian ya. Selanjutnya sebelum pembelajaran ditutup, Bapak ingin mendengarkan satu buah simpulan pembelajaran awal kita sampai detik hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Putri silakan. Pada pembelajaran kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa teks berita merupakan informasi aktual dan faktual yang terjadi di berbagai tempat dan menyajikan berbagai hal informasi yang bersifat penting dan layak diketahui oleh publik. Ya, terima kasih Putri. Beri tepuk tangan untuk Putri. Ya, jadi simpulannya tadi Putri memaparkan ya bahwasanya teks berita tersebut informasi yang teraktual yang layak untuk diketahui oleh publik ya, yang layak untuk diketahui oleh publik dan sifatnya tentu informasi yang penting. Jadi informasi berita tersebut yang penting yang layak diketahui oleh publik. Jadi itu yang disebut dengan teks berita. Jadi Bapak sendiri memberikan simpulan untuk pembelajaran hari ini tentang teks berita adalah informasi yang terdapat di berbagai sumber ya. Sumber ataupun medianya dapat kita temukan dari media elektronik, dari media cetak ataupun dari media sosial. Apalagi zaman sekarang era globalisasi, media sosial sangat cepat sekali untuk kita akses ya. Bisa media melalui Facebook, bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram ya. Dari YouTube kita dapat mengakses berita tersebut secara terkini, teraktual dan terupdate. Jadi updatekan informasi kalian, jangan sampai kita tertinggal oleh informasi. Di situ terdapat edukasi, terdapat ilmu yang dapat kita peroleh ya. Dimanapun kita berada, usahakan kita harus memiliki rasa empati, rasa kepekaan diri terhadap lingkungan kita ya sehari-hari. Jadi kita harus mengupdate informasi. Nah di situ Bapak dapat menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah sebagai tindak lanjutnya, ke depan coba kalian persiapkan untuk materi minggu depan. Coba kalian pelajari mengenai teks puisi di rumah. Ya, Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk membaca mengenai teks puisi, materi teks puisi. Materinya dapat kita temukan karena kalian sudah memiliki buku paket. Nah di situ kalian bisa membaca materi buku teks puisi ya. Dari internet pun kita bisa menemukan mengenai materi teks puisi. Cobalah berinovasi ya dengan membaca dari berbagai sumber ya. Nah itu untuk pembelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi